Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali bertemu dalam video pastoral pada hari ini. Bapak Ibu, kalau kita di suatu saat diperhadapkan pada dua pilihan, kita mau menyembah patung atau kita menolak menyembah patung, lalu hukumannya itu adalah hukuman mati. Mana yang kita pilih Bapak Ibu? Apa yang kita pilih saudara sekalian? Mungkin kita bicara, kita mengatakan, nggak apa-apalah. Demi menyelamatkan nyawa saya untuk sementara ini, saya pilih sembah patung aja. Asal saya selamat. Nanti setelah itu, saya akan minta ampun kepada Tuhan dan kemudian saya akan sungguh-sungguh kembali menyembah dan memilih Tuhan. Saudara sekalian, Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Mereka diperhadapkan pada pilihan ini, saudara sekalian. Dan yang menarik, saudara sekalian, Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih untuk rela dihukum mati asalkan mereka tetap bisa menyembah Allah mereka dan tidak menyembah dewa-dewa yang pada waktu itu dituntut mereka untuk melakukannya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihkan Tuhan, banyak orang rela bahkan menjual imannya demi untuk mendapatkan kedudukan, demi untuk mendapatkan fasilitas, demi untuk mendapatkan hal-hal yang menyenangkan mereka, demi untuk mendapatkan sesuatu yang mereka anggap menguntungkan. Tetapi saudara sekalian, Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan tegas mengatakan, jikalau atau meskipun Tuhan Allah tidak melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala, mereka tidak akan pernah memilih untuk menyembah patung. Saudara, ini bukan pilihan yang main-main, saudara sekalian. Ini pilihan antara hidup dan mati. Saudara, pada waktu itu Raja Nebukadnezar mengharuskan semua orang untuk menyembah dewa yang dia suruh untuk seluruh rakyat itu menyembah. Kalau tidak, maka mereka akan mendapatkan hukuman mati, yaitu hukuman dimasukkan di dalam sebuah dapur yang menyala-nyala, dan dikatakan oleh firman Tuhan waktu itu, api yang ada dalam dapur api itu 7 kali lipat panasnya. Saudara bayangkan, saudara sekalian. Tetapi yang menarik, tatkala Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan pada pilihan itu, mereka dengan penuh iman mengatakan, sekalipun Allah tidak melepaskan mereka, mereka tetap tidak akan mau menyembah dewa apapun juga. Setelah mereka paham akan kebenaran, mereka mengenal akan kebenaran, mereka tahu kebenaran. Oleh sebab itu, saudara sekalian, mereka dengan iman dan keyakinan yang teguh memilih tetap menyembah Allah, tidak mau menyembah dewa-dewa, sekalipun mereka akan dimasukkan ke dalam api, dapur api yang menyala-nyala. Saudara, raja begitu marah. Dan akhirnya kita tahu raja itu menyuruh para pegawainya menangkap, mengikat 3 orang ini, kemudian dimasukkan dalam dapur api yang menyala-nyala itu. Menarik saudara sekalian. Tatkala mereka masuk ke dalam dapur api yang menyala-nyala itu, mereka berjalan dengan bebas. Dan raja melihat ada 4 orang di sana, dan raja mengatakan, itu satunya itu seperti mukanya itu seperti dewa. Dan orang-orang yang mencemplungkan ke-3 orang ini dalam dapur api yang menyala-nyala itu, saudara, mereka terbakar dan mereka mati. Sedangkan Sadrak, Mesak, dan Abednego masih berjalan-jalan di sana. Mereka terbebas seolah-olah tidak mengalami penderitaan sama sekali. Akhirnya kita tahu juga, saudara, mereka atau raja mengangkat mereka kembali dari dapur api itu. Mereka tidak terluka sedikit pun, dan raja begitu kagum akan Allah yang dipercaya oleh ke-3 orang ini. Raja mengeluarkan satu perintah bahwa semua orang di negaranya itu harus menghormati Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau mereka tidak menghormati Allah ke-3 orang ini, maka mereka akan dipenggal. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembagian firman Tuhan ini kita belajar apa saudara sekalian? Kita belajar bahwa tatkala kita hidup meninggikan Allah dalam hidup kita ini, hidup kita pasti akan dipelihara oleh Allah. Jangan menjadi orang-orang Kristen yang menjual iman kita hanya untuk sesuatu yang sementara. Mungkin itu sanjungan dari orang lain, keselamatan yang sementara, kedudukan yang sementara, itu semua sementara, saudara. Itu semua sia-sia. Jangan jadi orang yang tidak berkhidmat
dengan menjual iman kita dengan sesuatu yang bernilai tidak kekal. Mari kita terus berjalan bersama dengan Allah, belajar kebenaran dengan sungguh-sungguh, sehingga kita tahu kebenaran, dan kebenaran itu meneguhkan iman kita untuk kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk kita meyakini Allah kita adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah kita adalah Allah yang selalu bersama-sama dengan setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tatkala kita menghadapi kesulitan apapun di depan ini, mungkin kita takut dengan situasi ekonomi, situasi politik di Indonesia, virus corona yang kapanpun tidak tahu berakhirnya. Ingat, jangan jual iman kita. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Di sanalah kita akan mendapatkan kenyataan bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang selalu bersama dengan kita, berjalan bersama dengan kita, menguatkan kita, menghibur dan menolong setiap kita. Tuhan berkati kita semua.